Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Dampak dari teratai murka Buddha 3 warna, meskipun dia tidak menghapusnya, tetapi Kaisar Pemakan Jiwa, dia juga membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Untuk melawan kekuatan yang tak tertandingi dari teratai murka Buddha Xiaoyan, ia hampir kehilangan lebih dari setengah jiwanya. Kemarahan yang melonjak di wajahnya saat ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dan tampaknya itu mungkin karena Xiaoyan meledakkan pulau-pulaunya dan menghancurkan altarnya. Sehingga waktu yang tersisa untuk Kaisar Pelahap Jiwa itu sendiri hampir habis. Itu sebabnya dia sangat marah dan sangat ingin membunuh Xiaoyan sepenuhnya. Setelah avatar Dewa Asli dipotong di pinggang, Pemakan Jiwa sekali lagi menebas ke arah Xiaoyan yang berada di belakang avatar Dewa Asli. Tapi bagaimanapun, itu adalah avatar asli. Bahkan jika itu dipotong di pinggang, itu dapat terhubung kembali dan sembuh bersama dalam sekejap. Berdiri di depan tubuh Xiaoyan lagi, namun jejak tuan jahat di antara alis Xiaoyan juga redup pada saat ini. Artinya, Xiaoyan tidak dapat menggunakan teknik pembentuk kehidupan lagi dalam waktu singkat. Dengan kekuatannya saat ini, tapi Xiaoyan dan Kaisar Pemakan Jiwa masih ada celah besar di antara keduanya. Sebuah cahaya melintas di telapak tangan Xiaoyan, dan labu bermata 9 muncul di telapak tangan Xiaoyan. "Tolong, pendekar pedang gila keluar untuk membunuh!" teriak Xiaoyan, dan kemudian mengangkat labu bermata 9. Biasanya detik berikutnya, pendekar pedang gila itu akan muncul sebagai gumpalan asap hijau. Tapi labu bermata 9 tidak bergerak sama sekali. Adapun pendekar pedang gila yang sudah lama tidak muncul, Xiaoyan tertegun untuk sementara waktu. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti ini terjadi. Dia mengangkat telapak tangannya dan menatap labu dewa bermata 9. Kesembilan mata pada labu itu semua terbuka. Artinya, labu 9 mata memiliki energi yang cukup. Akan tetapi, pendekar pedang gila itu tidak muncul setelah dipanggil oleh Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan berteriak lagi, "Tolong rubah iblis berekor 9, bunuh!" Pada saat ini, dewa itu melesat ke belakang dan avatar Dewa Asli dan avatar Pemakan Jiwa melangkah maju. Ini adalah waktu yang sangat berharga. Tapi saat suara Xiaoyan keluar lagi, labu bermata 9 masih tidak bergerak, yang segera membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. "Tolong Suelingsun, bunuh! Tolong gadis bayangan, bunuh! Tolong Bai Hulu, bunuh!" Xiaoyan mengatakan semua nama yang sekarang dikenal. Tanpa kecuali Bau Hulu, tidak ada yang muncul. Mungkinkah mereka semua takut pada Kaisar Pemakan Jiwa? Atau apakah Anda takut pada orang lain? Namun, Xiaoyan mungkin tidak mengetahui kekuatan spesifik dari labu bermata 9 yang ditinggalkan oleh leluhur Changmang kepada Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan secara pribadi telah menyaksikan cara dan kekuatan dari pembangkit tenaga abadi ini, kecuali Suelingsun. Sisanya hampir bertindak relatif tenang. Pasti ada alasan mengapa mereka tidak muncul saat ini. Jika mereka memilih untuk tidak bertindak karena takut, kemungkinannya relatif rendah. Mungkinkah mereka semua percaya bahwa Xiaoyan benar-benar dapat menyelesaikan Kaisar Pemakan Jiwa dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan mereka tidak perlu mengambil tindakan sama sekali? Setelah Xiaoyan memanggil mereka semua, sebuah suara samar keluar dari labu bermata 9. "Nak, kamu terlalu mengandalkan kami. Dengan cara ini, akan sulit bagimu untuk menjadi orang yang sangat kuat. Kamu harus mengatasi beberapa masalah dan kesulitan sendiri." Menilai dari suaranya, itu seharusnya pendekar pedang gila. Xiaoyan tersenyum kecut ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepertinya setelah memasuki jurang, hampir semua orang memanggil labu dewa bermata 9.
dan sepertinya dia sedikit terlalu tergantung pada mereka. Junior mengerti, Anda tidak bisa berdiri tanpa istirahat. Sosok Xiaoyan membeku. Meskipun kaisar pemakan jiwa masih terlihat kuat pada saat ini, hal itu dapat dilihat dari ketenangan kaisar pemakan jiwa di awal dan ketidaksabaran yang dia tunjukkan sekarang. Yang terakhir sudah berada di akhir pertempurannya saat ini. Tapi Xiaoyan tidak jauh lebih baik dari kaisar pemakan jiwa. Dan dia tidak bisa menggunakan seni membentuk kehidupan saat ini. Jika dia tidak bisa menggunakan seni takdir, bahkan jika Xiaoyan memiliki 2 klon, dia hanya bisa berjuang sendiri. Dalam keadaan seperti itu, masih terlalu sulit untuk mengalahkan kaisar pemakan jiwa yang tubuhnya belum surut setelah 6 roda hantu. Mungkin karena kekuatan dewa terlalu lemah dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan kaisar pemakan jiwa saat ini. Meskipun Xiaoyan mengatakan bahwa dia mengerti, pada kenyataannya Xiaoyan mengerutkan kening saat ini, memikirkan tindakan balasan. Sepertinya tidak bisa dipatahkan atau ditegakkan. Mata Xiaoyan tiba-tiba membeku. Jejak di antara alisnya redup dan Xiaoyan tidak bisa menggunakan teknik pembentukan kehidupan lagi dalam waktu singkat. Jadi, saya khawatir hanya ada 2 trik yang dapat membunuh kaisar pemakan jiwa. Salah satunya adalah dengan menggunakan jepit rambut kaca naga dan ponik. Yang kedua adalah Xiaoyan tidak boleh membuang waktu untuk mendapatkan teratai api murka Buddha 3 warna sekali lagi. Ini bukan situasi tanpa harapan sekarang. Jadi Xiaoyan secara alami akan memilih yang terakhir. Bahkan jika bentuk tangannya berubah dengan cepat, kekuatan asli semacam ini tidak berdampak banyak pada jantung api. Lagi pula, alasan mengapa dia dapat meletus kekuatan hebat yang begitu kuat tidak dapat dicapai oleh jantung api manapun. Itu adalah 3 hati api yang berkumpul bersama. Meskipun ketiga kekuatan semuanya adalah api, mereka saling melawan. Justru karena inilah Xiaoyan menciptakan teratai api murka Buddha yang dipadatkan dari hati api. Avatar dewa asli mati-matian memblokir kaisar pemakan jiwa. Meskipun Xiaoyan baru saja menguasai avatar pemakan jiwa, melalui pertempuran kaisar pemakan jiwa, dia dengan jelas menyadari sesuatu tentang penggunaan kekuatan avatar pemakan jiwa. Pada saat yang sama, Xiaoyan sendiri mungkin tidak dapat dikalahkan dalam pertempuran ini, tetapi dia dapat memberikan kekuatan tertentu kepada kedua klonnya. Alam dewa api segudang! Xiaoyan menggeram, dan lautan api menyelimuti seluruh lingkungan dari tubuhnya sendiri, yang mirip dengan domain roh jahat yang digunakan oleh kaisar pemakan jiwa sebelumnya. Dan alam dewa api segudang Xiaoyan juga termasuk dalam tahap keberuntungan yang dapat memungkinkan Xiaoyan untuk menggunakan kekuatan jantung api. Nyala api utama Xiaoyan di 10.000 alam dewa api adalah 10 api iblis mutlak. Karena bagi kaisar pemakan jiwa, baik bayan maupun api abadi tidak mencapai hasil yang baik. Jadi lebih baik membiarkan dewa asli mengkloning dan klon pemakan jiwa yang tidak memiliki sumber aura. Xiaoyan mengangkat tangannya dan cahaya di tangannya berkedip terus-menerus. Saya tidak tahu apakah metode ini akan berpengaruh, tetapi lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Saat ini, Xiaoyan hanya bisa berdoa kepada kakak laki-lakinya untuk memberinya harta dan bisa lebih kuat. Setidaknya ada baiknya menunda Xiaoyan untuk beberapa waktu. Sosok Xiaoyan sedikit kental, dan akhirnya dia mengatur pembunuhan benang emas yang diberikan kepadanya oleh Liu Er di sekitar tubuhnya. Karena pertahanan terbaik adalah menyerang. Pada saat yang sama, Wusan juga menyerbu dari jauh. Dia ingin bergabung dalam pertempuran, tetapi suara kelinci Bingyun keluar. Pergilah, pergilah jika kamu berani. Aku akan dapat melihat pemandangan spektakuler, potongan-potongan daging berterbangan di mana-mana.
Mendengar apa yang dikatakan kelinci Bingyun, sosok Wusan yang sudah melayang ke udara tiba-tiba membeku. Kelinci senior, kenapa kamu tidak membantunya? Situasi saat ini sepertinya tidak optimis. Wusan merasa sedikit khawatir. Jangan khawatir, dia belum mati. Orang ini terlalu merajalela, jadi dia harus diganggu. Kelinci Bingyun memiliki banyak kebencian. Selama nyawa Xiaoyan tidak dalam bahaya, itu jelas akan membantu Xiaoyan dengan mudah. Tentu saja, jika Anda memikirkannya secara berbeda, Xiaoyan sering menindas Ping Yuntu. Jika bukan karena perintah permaisuri, Ping Yuntu tidak akan mau repot mengikuti Xiaoyan. Kaisar pemakan jiwa melambaikan pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki di tangannya dan memotong semua bola pengunci dewa, kartu Yusu, dan segel Shen Luo yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Benar saja, hadiahnya tidak bagus, kata Xiaoyan dengan bibir melengkung. Tentu saja, saudara senior ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Lagi pula, harta yang diberikan kepada Xiaoyan tidak menyangka akan menghadapi keberadaan yang begitu kuat. Meskipun beberapa harta hancur, itu juga menunda Xiaoyan untuk beberapa waktu. Meskipun avatar dewa asli dan avatar pemakan jiwa menembak dengan sekuat tenaga, mereka masih terpental, dan kaisar pemakan jiwa bergegas menuju Xiaoyan sendiri seperti orang gila. Dewa menembak mundur dengan kecepatan tinggi. Avatar dewa asli dan avatar pemakan jiwa terus menyerang kaisar pemakan jiwa. Xiaoyan bergerak, dan cetakan tangan berubah dengan cepat di antara tembakan ke belakang. Ambil tiruan pemakan jiwaku, dan aku akan menghancurkan dirimu yang sebenarnya, bagaimanapun caranya. Kaisar pemakan jiwa mengeluarkan suara menderu, dan sulit bagi klon dewa asli dan klon pemakan jiwa untuk menahannya ketika dia menjadi gila. Dengan putus asa, menjarah ke arah dewa Xiaoyan. Dia mendekati dewa itu dalam sekejap mata, mengangkat pisau pemakan jiwa setinggi 8 kaki di tangannya dan menebas ke arah Xiaoyan. Udara hitam lurus naik dari langit, dan seluruh ketiadaan tampaknya terbelah dalam sekejap. Di antara kaisar pemakan jiwa, roh ganas dan udara jahat tampaknya lebih kuat daripada udara pedang. Tidak ada keraguan tentang pukulan ini. Yang diinginkannya adalah langsung membunuh Xiaoyan sendiri dengan satu gerakan. Tidak ada keraguan tentang kekuatan gerakan ini. Dengan kekuatan Xiaoyan sendiri saat ini, tidak mungkin untuk melawan. Tetapi, dua avatar dewa asli dan pemakan jiwa telah menunda Xiaoyan untuk waktu yang cukup. Saat udara hitam menerpa, sosok Xiaoyan membeku dan sepertinya dia akan memaksanya dari kejauhan. Melihat ini, kelinci Bingyun juga sedikit tegang. Tidak khawatir tentang kejatuhan Xiaoyan, tetapi khawatir tentang bahwa Xiaoyan benar-benar akan jatuh dan tidak ada cara untuk kembali ke permaisuri. Melihat tingkah Xiaoyan yang begitu arogan, kelinci Bingyun masih sedikit khawatir. Tidak apa-apa diganggu, tetapi jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan bisa berpaling ke Xiaoyan. Orang yang membunuh ribuan pisau ini gila. Kelinci Bingyun juga meniru nada mata anjing itu dan mengutuk. Saat ini, sosoknya siap bergerak, siap menyerang kapan saja. Meski dikatakan sulit, tapi saat Xiaoyan benar-benar dalam bahaya, kelinci Bingyun tidak berani duduk diam. Untuk membawa Xiaoyan hidup kembali untuk membuat kesepakatan. Dia tidak akan sebodoh itu untuk benar-benar berpikir bahwa dewa perang dapat mengambil jalan ini. Kelinci Bingyun melihat tindakan Xiaoyan dan jatuh ke dalam keraguan diri dan hendak bergerak untuk menyelamatkan Xiaoyan. Pada saat berikutnya, telapak tangan Xiaoyan perlahan dibuka dan teratai murka Buddha 3 warna muncul di telapak tangannya. Ketika dia menyeret telapak tangannya ke depan, teratai murka Buddha melayang di sepanjang ujung jari Xiaoyan. Karena kamu menyukainya, aku akan memberimu satu lagi. Xiaoyan tiba-tiba melihat ke kaisar pemakan jiwa di ujung. Yang terakhir tidak peduli tentang teratai kemarahan Buddha Xiaoyan sebelumnya. Tapi itu adalah pemakan jiwa yang belum diledakkan.
Pada saat ini, Kaisar Pemakan Jiwa melihat teratai api murka Buddha melayang keluar dari Xiaoyan. Dan Kaisar Pemakan Jiwa tiba-tiba menunjukkan kengerian karena dia tahu bahwa kekuatan teratai api yang tampaknya tidak mencolok ini berada di luar imajinasi. Tetapi bahkan jika Kaisar Pemakan Jiwa mundur dengan kecepatan penuh sekarang, itu sudah terlambat. Karena jangkauan yang dicangkup oleh kekuatan teratai api murka Buddha adalah ribuan kaki. Belum lagi, ketika dia mundur, klon dewa asli muncul di belakangnya. Dia mengepalkan tinjunya dan meledak ke arah Kaisar Pemakan Jiwa. Namun, meskipun dampak teratai api murka Buddha sangat kuat, tetapi untuk avatar dewa asli dengan tubuh abadi, dia akan terluka paling banyak. Dan dia bisa menanggungnya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Keluar dari sini. Kaisar yang melahap jiwa menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya. Dan pedang yang melahap jiwa itu menebas ke arah tiruan Xiaoyan dari dewa asli dengan panik. Sudah di sini, aku ingin pergi sekarang. Sudah terlambat. Suara Xiaoyan datang dari avatar dewa asli. Dan avatar pemakan jiwa dengan cepat bergegas menuju dewa. Cangkang kura-kura hitam, nyalakan! Sebuah cahaya melintas di tangan Xiaoyan dan cangkang kura-kura besar muncul, menyelimuti dewa dan avatar pemakan jiwa. Setelah cangkang kura-kura hitam rusak, Ding Yue tidak hanya memperbaikinya, tetapi juga menggunakan teknologi setik untuk meningkatkan kekuatan cangkang kura-kura hitam ke level yang lebih tinggi. Dengan cara langsung, teratai murka Buddha 3 warna yang dilemparkan oleh Xiaoyan bertabrakan. Api menyala tiba-tiba dan seluruh kekosongan sekali lagi mengantarkan sapuan kekuatan penghancur. Namun Kaisar Pemakan Jiwa berpikir bahwa Xiaoyan tidak akan dapat menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan bisa mencetak 2 kali lipat untuk kehampaan di sekitarnya. Teratai api murka Buddha kedua Xiaoyan juga merupakan ujian besar. Ledakan sebelumnya telah menunjukkan tanda-tanda keruntuhan dalam kehampaan ini. Dan untuk ledakan kedua Xiaoyan, kehampaan pasti akan menimbulkan dampak yang tak terbayangkan. Setelah runtuh, itu akan memicu badai kehampaan. Badai kekosongan adalah kehancuran bagi makhluk. Tetapi bagi kekosongan, itu adalah perbaikan sendiri. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan tidak terlalu mempertimbangkan jika dia ingin membunuh Kaisar Pemakan Jiwa dengan kekuatannya sendiri. Tetapi api murka Buddha adalah satu-satunya pilihan Xiaoyan. Api berkobar tiba-tiba dan ledakan memekakkan telinga bergema di seluruh kehampaan lagi. Selama ledakan, kehampaan berputar dengan gila-gilaan. Adapun Kaisar Pemakan Jiwa, tubuhnya juga terkena dampak yang kuat pada saat ini. Meskipun tubuhnya dikelilingi oleh udara hitam yang tak terhitung jumlahnya, di bawah lautan api yang menyapu, semuanya terbakar sampai mati. Dan dengan ledakan, kehampaan sangat terdistorsi. Kehampaan mengembang, dan ketika meluas hingga ekstrim, tiba-tiba akan menyusut. Badai kehampaan benar-benar dipicu dengan ledakan teratai kemarahan Buddha. Badai hampa ini akan mempengaruhi seluruh kutub jurang. Bahkan jika tidak mungkin menghancurkan ruang ini, kutub jurang tidak akan lagi stabil dalam waktu singkat. Hanya waktu yang dapat memulihkan ruang secara perlahan. Badai kosong menyapu, dan bahkan daratan hancur di bawah badai. Adapun dewa asli bintang 5 itu juga tersapu oleh badai kehampaan. Tetapi itu adalah dewa asli bintang 5, dan badai kehampaan secara alami tidak akan menghancurkannya. Pada saat krisis, kelinci Bingyun masih melindungi Wusan dan membawanya ke tempat yang aman. Adapun Xiaoyan sendiri dan klan pemakan jiwa, mereka dilindungi oleh cangkang kura-kura hitam dan mereka menghilang di bawah badai. Avatar dewa asli memuntahkan seteguk darah. Semua kulitnya terbakar dan asap putih mengepul dari daging dan darah di bawah panas terik. Tubuh fisik runtuh dengan cepat. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan pemulihan yang kuat juga memperbaiki tubuh fisik pada akhirnya. Avatar dewa asli masih dapat menahan ledakan ini. Pada saat ini, tanda bintang berkedip di alisnya
dan suara aneh terdengar di telinganya. Tai Yuan Yi, anakku,